Ya, shalom saudaraku. Sebelum kita mulai, saya akan memanggil satu atau dua orang untuk maju ke depan. Ya, saya rindu siapa yang mau jadi relawan? Yang mau jadi relawan maju ke depan. Sini. Ada yang mau jadi relawan atau siapa ya? Tanjung aja deh, Tanjung sini Tanjung. Hah? Oh, bisul. Ya. Oke. Siapa ya? Himpun aja deh, ya, himpun maju ke depan sini. Enggak diapa-apain kok. Saya cuma ingin tanya aja, survei aja, ya. Oke, ya, maju sini, duduk, nggak berdiri di sini. Oke, oke ya. Di sini ada minuman, ya. Ini belum saya minum, saudaraku. Ini masih utuh nih, ya. Tapi ini sudah nggak utuh lagi, ya. Oke, kalau himpun suruh milih yang mana? Milih yang ini atau yang ini? Nah, hanya milih saja yang ini atau yang ini? Yang utuh. Setuju? Oke, setuju semuanya? Semua setuju mau milih yang utuh semua? Nggak mau yang sisa? Nggak mau yang separuh? Nggak mau ya? Haleluya. Kalau saya punya apa lagi ya? Oke, duduk silakan. Makasih. Oke. Kalau saya punya roti, ya kue, satu loyang katakan, ya kan? Saudara pengen utuh satu loyang atau cuma pengen sepotong kecil gitu? Pilih mana? Hah? Pilih mana? Pilih satu loyang kan? Kenapa pilih satu loyang? Pingin yang utuh, betul? Nah, sama Alkitab, firman Tuhan. Tuhan tuh sudah siapkan berkatnya, pengajarannya, semuanya utuh di situ untuk tujuan keselamatan kita, untuk hidup kekal kita nanti. Jadi Alkitab anugerah Tuhan yang utuh. Tuhan berikan berkat yang utuh melalui berita kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja Tuhan, banyak orang-orang Kristen gak mau berkat justru yang utuh dari Alkitab. Ya, padahal untuk hal jasmani saja kita tahu bahwa kita harus milih yang utuh. Kita ingin yang utuh. Gak mau yang sisa, gak mau yang separuh, gak mau yang sebagian. Tetapi pertanyaannya, kenapa untuk berkat rohani yang membawa kita kepada hidup yang kekal, yang semua sudah dituangkan, dianugerahkan dalam Alkitab firman Tuhan, orang-orang Kristen gereja Tuhan gak mau terima secara utuh? Ini pertanyaan dan renungan kita sekaligus. Apa itu Alkitab yang utuh? Apa itu firman Tuhan yang utuh di dalam Alkitab kita? Yang pertama, Alkitab itu punya pengajaran. Yang pertama adalah tentang keselamatan. Yang kedua, Alkitab setelah kita diselamatkan mengajarkan supaya kita hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, kekudusan yang berada dalam keselamatan itu mencakup lahir baru. Orang-orang Kristen harus mengalami lahir baru, dilahirkan kembali. Orang-orang Kristen harus mengalami pengalaman baptisan air, itu mencakup di dalam keselamatan tadi, materi keselamatan tadi. Yang selanjutnya hidup kudus. Yang ketiga ada baptisan Roh Kudus. Yang keempat ada healing atau kesembuhan dan mujizat. Semua yang diajarkan di Alkitab, dituangkan dalam Alkitab mencakup 5. Satu lagi yaitu adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada 5 pilar dasarnya Kristus yang sudah diletakkan oleh Paulus. Paulus berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, aku telah meletakkan dasar yaitu Yesus Kristus, dan kalian semua sekarang tinggal membangun di atasnya.
Sebuah bangunan yang kuat, ada fondasi yang kuat, Yesus Kristus, ada pilar yang kuat. Yaitu tadi, keselamatan pilar pertama, kedua adalah apa? Kekudusan. Yang ketiga pilar yang harus saudara bangun adalah baptisan Roh Kudus. Yang keempat adalah mujizat dan kesembuhan. Yang kelima adalah kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua. Inilah 5 pilar yang artinya apa? Harus orang-orang percaya mengalaminya. Sudahkah saudara mengalami yang pertama, lahir baru? Yang kedua, sudahkah saudara mengalami baptisan air seperti yang Alkitab ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus contohkan? Sudahkah kita mengalami baptisan Roh Kudus? Kalau di dalam insan Pentakosta, orang-orang Pentakosta itu sangat menekankan hal ini, karena ini hal penting. Kenapa? Karena ini janji Tuhan, janji Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Baptisan Roh Kudus digunakan, dipakai, difungsikan dengan tujuan supaya kita melayani dengan kuasa. Amin, saudaraku. Ya, kita hidup bisa menjadi pemenang, nggak jadi pecundang, karena ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dengan tanda awal. Orang Pentakosta meyakini, mempercayai sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, yaitu tanda awalnya berbahasa roh. Berbahasa roh itu penting. Nanti kita bahas di pilar yang ketiga ini tentang baptisan Roh Kudus. Kita selesaikan di hari ini, saudaraku. Ya, dari 3 seri yang sudah kita lewati. Hari ini hari yang terakhir untuk identitas Pentakosta. Penting sekali, ya, identitas Pentakosta. Yang pertama kita lihat slide-nya, ya. Ini dasar kebenaran firman-Nya. Matius pasal 3 ayat 11. Aku, ini Yohanes Pembaptis yang ngomong, ya. Aku, Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku, Dia, Yesus ini lebih berkuasa daripada aku, Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis ngomong, aku tidak layak melepas tali kasutnya pun aku nggak layak. Yesus inilah akan membaptis kamu dengan, atau dalam bahasa Yunani-nya, dalam Roh Kudus, dengan api dan dengan api. Ada 3 baptisan yang saudara harus alami, yaitu baptisan air secara selam, seperti arti katanya baptiso, ditenggelamkan dan diangkat kembali. Kemudian baptisan Roh Kudus saudara harus terima, karena baptisan air tanda pertobatan dan tanda kita menjadi murid. Setelah itu saudara harus mengalami baptisan Roh Kudus, diperlengkapi dari tempat maha tinggi, kuasa dari tempat maha tinggi. Yesus sebelum naik ke surga, Dia menasehatkan kepada para murid, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Kamu tinggal di kamar loteng Yerusalem itu, tempat yang aku sudah tentukan, yang sudah diutus muridnya mencari tempat itu. Kamu tunggu janji Bapa di sana digenapi, yaitu apa? Baptisan Roh Kudus. Artinya orang-orang Kristen harus mengalami baptisan Roh Kudus, karena baptisan Roh Kudus sekali lagi untuk memperlengkapi saudara dan saya dengan kuasa, supaya kita menang dari si jahat, si iblis. Kita menjadi pemenang, kita melayani dengan kuasa. Amin, saudaraku. Ya, tanda yang khas yang biasanya dialami oleh orang yang dibaptis dalam Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Tanda awal, tanda yang khas, ciri bahwa seseorang, kita tahu orang itu sudah mengalami baptisan Roh Kudus atau belum. Tanda awalnya adalah berbahasa roh, berbahasa lidah.
Nanti kita belajar fungsi dan manfaatnya, ya. Kok nggak bisa? Oke. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau berdoa bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa itu. Kita pun nggak tahu, orang lain nggak tahu, iblis nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena roh kita yang sedang berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ketika saudara berbahasa roh, berdoa dalam roh, saudara sedang mengucapkan bahasa-bahasa rahasia kepada Tuhan. Keluhan-keluhan kita, doa-doa kita yang kita nggak tahu lagi harus berdoa apa. Keluhan yang tak terucapkan. Jadi bahasa roh adalah suatu bahasa baru yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Setiap orang yang terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, bahasa itu belum pernah dipelajari. Itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, diberikan oleh Roh Kudus. Suatu bahasa asing yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang mengucapkannya ataupun yang mendengar. Karena ia mengucapkan hal-hal yang rahasia yang dimengerti oleh Allah saja. Ini pengertian bahasa roh. Oke, diklik aja dong. Klik next. Ya. Nah, kita mau cek apakah Alkitab mengajarkan seperti itu. Apakah ini Alkitabiah? Apakah ini benar sesuai dengan Alkitab? Bukti Alkitabiah bahwa tanda awal atau tanda yang khas tadi bagi mereka yang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Mana buktinya? Mana dasar firman-Nya? Mana contohnya di Alkitab? Yang pertama, buktinya pada hari Pentakosta ada 120 murid yang berkumpul. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada 120 murid yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Ini menggenapi apa yang disampaikan Yesus sebelum naik ke surga. Kamu tetap tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Tunggu janji Bapa digenapi. Kamu tinggal di sana. Engkau diperlengkapi dari kuasa dari tempat maha tinggi. Dari 500 lebih murid yang waktu itu mendengar, hanya 120 murid yang merespon. Saya berdoa, saya sangat berdoa dan berharap kita semua di tempat ini adalah golongan kelompok orang-orang yang 120 ini. Amin. Artinya orang-orang 120 murid ini adalah yang meresponi, yang menanggapi perkataan Yesus. Orang-orang yang haus akan janji Bapa, mereka yang ingin diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Ketika setelah mereka 10 hari berada di kamar loteng Yerusalem, mereka menantikan janji Bapa, berdoa memuji Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, ditulis di Kisah Rasul pasal 2. Seperti lidah-lidah api, mereka bisa melihat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, mereka melihat. Lidah api, baptisan Roh Kudus itu. Mereka melihat, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu itu baptisan Roh Kudus? Kan Yesus yang ngomong tadi, kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Ini digenapi di sini. Itu di Kisah Rasul 1 ayat sekitar 5 atau 6 atau 7 itu. Ya, 5 6. Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 6. Digenapi di Kisah Rasul 2. Ya, peristiwa ini. Penuh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Kata bahasa lain, saya sudah cek, saudaraku.
di Alkitab yang versi bahasa Yunani. Ada aplikasinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Kalau saudara namanya Isword Bible, Isword Bible, nanti sudah bisa download, ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa cek bahasa aslinya, ya. Saya cek di situ, nanti akan ketemu glossolalia. Glossolalia, ya. Glossolalia itu diterjemahkan sederhananya begini. Bahasa-bahasa lain atau bahasa roh atau bahasa lidah yang tidak perlu diterjemahkan, kira-kira begitu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu, pendengar nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu glossolalia. Lalu mungkin kita berkata seperti ini, loh, bahasa roh, apakah yang mereka doakan dalam bahasa roh di Pentakosta ini seperti halnya bahasa roh kita pada masa kini? Bukankah ada yang berpandangan seperti ini? Bukankah di Kisah Rasul pasal yang kedua tadi dituliskan bahwa ketika orang di luar itu kan ada deru, suara deru, ya. Kita menulis seperti suara deru angin yang luar biasa. Waduh, luar biasa. Sampai orang luar itu datang dan melihat. Mereka orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman. Mereka datang, mereka melihat, mereka itu sudah berbahasa roh. Orang yang tidak beriman tadi, orang luar tadi, yang gak ngerti janji Tuhan, yang gak ngikutin dari awal pengajaran Tuhan Yesus, mereka langsung ngomong, itu jam 9 pagi, saudaraku. Mereka ngomong, wah, itu pada mabuk semuanya itu orang-orang. Orang-orang pada mabuk 120 murid itu. Yang kedua, mereka ngomong gini, kita mendengar apa yang mereka ucapkan itu, mereka sedang mengucapkan dalam bahasa yang kita mengerti, bahasa mereka masing-masing. Ada dari bahasa negara A, negara B, negara C yang ditulis di Alkitab itu. Mereka dapat mendengar dan mengerti. Mereka sedang berkata-kata dengan bahasa kita. Lalu ini kan hal yang berbeda. Lalu muncul pandangan akhirnya, bahasa roh yang sekarang sudah bukan yang asli lagi. Ini pandangan yang keliru, saudaraku. Karena kenapa? Bahasa yang tadi di dalam Kisah Rasul 2 itu dinamakan Xenolalia. Xenolalia tidak ada istilahnya di dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab kita nggak ada. Semuanya ditulis dalam glossolalia. Xenolalia itu adalah bahasa Latin yang artinya adalah di bahasa yang masih bisa dimengerti. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Kok bisa begitu? Mereka berbahasa roh, tapi seolah-olah seperti mereka dengar itu dalam bahasa negara mereka masing-masing. Ada indikatornya di Alkitab bahwa Tuhan sedang membuat mujizat bagi orang-orang di luar yang melihat para murid berbahasa roh. Tuhan membuat mujizat, bahasa itu bisa dimengerti oleh mereka. Tuhan sendiri yang menerjemahkan, yang menafsirkan bahasa roh yang sedang didoakan oleh para murid kepada orang-orang yang tidak beriman tadi. Jadi hal itu terjadi karena mujizat Tuhan hari itu terjadi. Amin, saudaraku sampai sini mengerti? Ya. Jadi ini tanda yang pertama, bukti yang pertama bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus, mereka berglossolalia, berbahasa roh. Next berikutnya. Habis baterainya, coba di situ aja. Ya, bukti Alkitabiah ya, ini kronologisnya. Sedikit tadi sudah saya ceritakan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini kata-kata dari Yesus. Yesus ngomong kepada murid-muridnya, ya, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8-nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti Roh Kudus turun ini adalah baptisan Roh Kudus ini. Ya. Kalimat Roh Kudus turun 8 mengacu kepada baptisan Roh Kudus.
Ya, supaya apa? Murid-murid punya kuasa untuk menjadi saksi. Menerima kuasa ya untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan ini, Yesus terangkat ke surga. Ini kronologisnya. Terus kemudian ayat 12 mencatat rasul-rasul ke Yerusalem mengikuti arahan dari Yesus. Ya, mereka naik ke atas ke ruang atas, ya, mereka menumpang di situ. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama, 10 hari mereka di situ. Dan di sini pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Amin. Ada 120 murid ternyata di kamar loteng itu. Mereka semua bersama-sama berbahasa roh. Next berikutnya. Klik. Bukti masih yang pertama tadi ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini mulai dicatat bisa 24 ya. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata penuhlah artinya apa? Di situ dipenuhi. Dalam bahasa Yunaninya artinya diilhami. Bahasa itu diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus mempengaruhi, Roh Kudus melengkapi murid-murid. Ya. Nah, peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa kelahiran baru berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Kelahiran baru berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Pentakosta percaya hal ini. Orang-orang Pentakosta percaya lahir baru itu beda dengan baptisan Roh Kudus. Mereka sudah lahir baru, mereka lahir baru dulu. Para murid-murid sudah lama lahir baru. Ketika ingat Petrus berkata, engkau adalah anak Allah Mesias yang hidup. Itu lahir baru, peristiwa lahir baru. Kemudian Yesus pernah berkata, aku menghembusi engkau dengan Roh Kudus. Itu lahir baru. Kenapa? Karena kata menghembusi dengan Roh Kudus itu artinya seperti Tuhan menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam dan Hawa. Ada suatu lahir baru di situ. Dan di momen inilah berjalannya waktu, mereka lahir baru. Sampai di sini mereka terima baptisan Roh Kudus. Ini sudah jelas. Lahir baru berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Karena ada yang berpandangan bahwa lahir baru itu sama. Ketika orang lahir baru, saat itu mereka juga dibaptis Roh Kudus. Oh tidak, saudara. Alkitab jelas mengatakan berbeda. Next berikutnya. Ya, yang kedua, bukti yang kedua bahwa tanda awal adalah bahasa roh, yaitu di rumah Kornelius, kisah 10. Ya, nanti saudara baca sendiri. Petrus saat itu ya sedang berkata, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Singkat ceritanya gini, Kornelius ini seorang perwira Itali, bukan orang Yahudi, bukan. Tapi dia orang yang takut Tuhan, saleh, suka mau nabur untuk Yerusalem, rumah Tuhan di Yerusalem. Dia takut akan Tuhan. Dia orang yang baik. Ya, dia bermimpi, ya dapat penglihatan. Singkat cerita, penglihatan itu adalah untuk memanggil Petrus. Singkat cerita, Petrus dipanggil, datang kepada Kornelius. Petrus menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena sebelumnya Petrus mendapatkan penglihatan. Ada kain yang besar, ada binatang-binatang yang haram, gak boleh dimakan menurut hukum Taurat. Tapi hari itu Tuhan ngomong, Petrus makan. Enggak Tuhan, ini haram, aku gak biasa makan. Makan kata Tuhan sampai 3 kali. Akhirnya Petrus makan, singkat cerita dalam penglihatan itu ya. Akhirnya Petrus belum ngerti. Nah, sejak ini baru Petrus tahu, oh iya. Maksudnya apa? Kok Tuhan meminta supaya Petrus memakan binatang yang haram itu? Ternyata Petrus tahu sekarang. Dari sinilah perubahan paradigmanya. Artinya begini, arti penglihatan itu begini.
sebelum peristiwa ini, bagi orang-orang Yahudi, bagi murid-murid rasul-rasul Tuhan Yesus, keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi lewat peristiwa ini, Petrus tahu sekarang, oh ternyata Tuhan menyatakan melalui penglihatan itu, bahwa sekarang keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang di luar Yahudi. Buktinya apa? Ini perwira Cornelius ini, dia bukan orang Yahudi, tapi hari itu dia menerima keselamatan. Jadi tidak ada yang dibatasi lagi, keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Di situ terjadi perubahan paradigma para murid, para rasul. Oh ternyata keselamatan juga berlaku bagi bangsa-bangsa. Setelah Petrus berkhotbah kepada keluarga Cornelius, tiba-tiba setelah berkhotbah itu, Cornelius berbahasa roh. Seluruh ruangan itu berbahasa roh. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Alkitab mencatat. Lalu Petrus bertanya, kamu udah dibaptis belum? Ya, dikatakan gini, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus? Artinya bisa saja orang belum dibaptis air tapi bisa menerima baptisan Roh Kudus. Contohnya ini buktinya, Cornelius belum dibaptis, tapi dia terima baptisan Roh Kudus dulu. Ya. Peristiwa ini menunjukkan kelahiran baru juga berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Akhirnya Cornelius dibaptis setelah terima Roh Kudus, berbahasa roh. Hari itu dibaptis air, hampir bersamaan. Jadi peristiwanya berbeda, saudaraku. Next berikutnya. Contoh yang ketiga atau bukti ketiga di antara orang-orang Samaria, ya. Saulus waktu itu belum Paulus, menganiaya orang-orang jemaat-jemaat Tuhan. Singkat cerita, setelah penganiayaan itu Stefanus mati, martir pertama. Stefanus mati dirajam batu. Setelah itu mereka tersebar murid-murid kemana-mana. Kan Tuhan mau dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dulu mereka masih di Yerusalem terus, karena nggak mau keluar. Padahal Tuhan bilang, kamu harus jadi saksi, jangan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dikasih aniaya, baru mereka tersebar. Salah satunya adalah Filipus. Nah, Filipus ini pergi ke Samaria, menginjil di sana. Orang-orang Samaria bertobat, terima Yesus, percaya. Terjadilah mereka pertobatan itu. Ya, next berikutnya. Klik lagi. Filipus ke suatu kota namanya Samaria. Ya, mereka bertobat akhirnya. Nah, sekarang mereka percaya kepada Filipus. Ya, mereka percaya nih. Next berikutnya. Nah, setelah itu terjadi beberapa waktu kemudian, rasul-rasul tua-tua di Yerusalem mendengar Samaria bertobat, Samaria diselamatkan. Rasul-rasul dari Yerusalem datang ke Samaria. Kelahiran baru sudah terjadi, pertobatan sudah terjadi dulu nih, ya kan? Baru rasul-rasul di Yerusalem datang. Mereka langsung berkata begini. Setibanya di situ, kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Bayangkan mereka jauh-jauh dari Yerusalem ke Samaria hanya untuk apa? Berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Berarti betapa pentingnya Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu bagi setiap orang percaya. Singkat cerita, mereka menumpangkan tangan berdoa, orang Samaria berbahasa roh. Ya, dari mana kita bisa tahu mereka berbahasa roh? Karena Simon, si penyihir, mereka melihat, ya, ada tanda. Simon melihat pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, berbahasa roh, saudara. Ini Simon ini penyihir, akhirnya bertobat juga, saudaraku.
Dan dia ingin mendapatkan karunia itu. Karena dia belum mengerti kebenaran, dia ingin nyuap rasul-rasul. Oh, nggak bisa, ini pemberian Roh Kudus, bukan dengan suap, nggak bisa. Next berikutnya. Yang kelima, Paulus. Peristiwa Paulus mau ke Damsyik, perjalanan ke Damsyik dengan otoritas untuk menganiaya umat Tuhan, tapi di tengah perjalanan Tuhan menghadang Saulus. Saulus terjatuh dari kudanya, saudaraku, dan ia rebah. Kemudian oleh Saulus mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus yang mendengar menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, kata suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi yang menghadang Saulus adalah Yesus. Dan Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Disinilah peristiwa lahir barunya Saulus, yang kemudian berubah menjadi Paulus. Ini terjadi di lahir baru dulu nih, ya. Ini menunjukkan kelahiran baru berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Saulus lahir baru dulu, mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tapi setelah itu, next kemudian, klik selanjutnya. Di ayat 17-nya, di situ ditulis penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu terjadi, Ananias diutus Tuhan untuk datang kepada Saulus, ya kan? Lalu pergilah Ananias ke situ, ya kan? Pergi Ananias ke Paulus, masuk ke rumah itu, menumpangkan tangan ke atas Paulus. Paulus penuh Roh Kudus. Paulus menerima baptisan Roh Kudus. Berbeda. Lahir baru dan baptisan Roh Kudus berbeda. Ini sekaligus bukti orang yang dibaptis Roh Kudus dia berbahasa roh. Ada 5 bukti masih belum cukup, saudaraku. Alkitab mengatakan 2 atau 3 sudah sah. Ini 5 diberikan, saudaraku. Masih belum percaya juga, keterlaluan. Keterlaluan kau. Harusnya dengan 5 bukti cukup buat kita. Yes, aku percaya Tuhan. Aku mau dibaptis Roh Kudus. Aku mau berbahasa roh. Untuk saudara-saudara diperlengkapi. Hidupnya gak jadi pecundang terus. Kita menang atas kuasa dosa. Kita bisa menakutkan dosa. Keinginan dosa kita bisa kalahkan dengan kuasa Roh Kudus. Next berikutnya. Fungsi yang terakhir, ya, bahasan kita, fungsi bahasa roh. Manfaatnya apa? Yang pertama, ketika sudah berdoa dengan bahasa roh, berarti sudah sedang berkata kepada Allah. Hanya roh kita yang mengucapkan hal rahasia dan pribadi. Ini ayatnya 1 Korintus 14 ayat 2 yang tadi kita sudah baca. Ini menyebabkan doa kita tidak disabot oleh iblis. Ketika doa berbahasa roh, iblis nggak tahu, iblis nggak ngerti, hanya Tuhan yang tahu. Daniel pernah berdoa disabot oleh iblis. Apa itu? Daniel 10 nanti sudah baca. Daniel minta hikmat, punya penglihatan. Daniel dapat penglihatan di tepi sungai Tigris tentang akhir zaman, tentang kesusahan besar. Tapi Daniel nggak ngerti. Daniel berdoa minta hikmat. Hari itu sebenarnya Daniel terima hikmat, dikabulkan doanya. Tetapi ternyata disabot oleh iblis. Taunya dari mana? Baca semuanya Daniel 10 itu. Karena diceritakan di Daniel 10 itu ada malaikat Gabriel yang hendak memberikan kabar atau jawaban doa buat Daniel. Tetapi di tengah perjalanan di alam roh, malaikat Gabriel dihadang oleh penguasa kerajaan Persia. Terjadi peperangan roh di atas di alam roh, saudaraku. Akhirnya malaikat Mikael datang membantu malaikat Gabriel. Ceritanya ada di Daniel 10. Sehingga ketika malaikat Mikael yang berperang melawan kerajaan Persia itu,
malaikat Gabriel pergi kepada Daniel. Dan Alkitab mencatat ada kurun waktu 21 hari. Malaikat Gabriel datang kepada Daniel setelah 21 hari. Daniel berdoa, berpuasa. Dan disitulah kita tahu malaikat Gabriel ngomong sama Daniel, Daniel, sebetulnya sejak engkau berdoa dari awal, aku sudah mau datang kepadamu. Tetapi di tengah jalan aku dicegat oleh penguasa kerajaan Persia, disabot oleh iblis. Tapi kalau saudara berdoa bahasa roh langsung kepada Allah, iblis nggak tahu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, next berikutnya. Berdoa dengan bahasa roh adalah kita sedang membangun iman atau manusia rohani pribadi kita sendiri. Seperti baterai handphone saudara lagi lowbat, saudara perlu terhubung dengan konektor, perlu dicas handphone itu, atau aki mobil, aki motor yang sudah lemah perlu dicas. Demikian juga kalau manusia roh kita lagi lemah, saudara perlu mencas. Caranya bagaimana? Berbahasa roh. Yang bisa capek bukan manusia fisik kita, saudara. Manusia roh kita bisa capek. Kalau kita melayani peperangan rohani, masalah demi masalah itu bukan hanya manusia fisik yang capek, manusia roh juga lelah, saudara. Sampai kita bisa menangis air mata. Manusia roh kita perlu dikuatkan, dan itu caranya Tuhan berikan, yaitu berbahasa roh. Jadi kalau sudah lelah, letih, berbahasa roh aja. Berdoa aja, sambil naik motor, sambil masak, sambil nyulam mungkin, sambil apa, mandi, berbahasa roh. Tuhan kasih buat kita utuh, jangan ditolak, saudara. Kalau yang utuh, terima bahasa roh. Ini bagian keutuhan Injil, janji Bapa. Ya, ini ayatnya. Diperkuat di Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya berdoa dalam Roh Kudus ini apa? Ini membangun iman kita. Kenapa sudah perlu berbahasa roh? Untuk membangun iman kita. Gak perlu ditafsirkan, gak perlu ada yang menafsirkan, karena itu pribadi kita dengan Tuhan. Yang perlu ditafsirkan kalau dibuat khotbah, kalau dibuat mengajar, baru harus ditafsirkan. Itu artinya. Next berikutnya. Dengan berdoa dalam roh, manusia roh kita yang berdoa. Kalau berdoa dengan akal budi itu seperti kita berdoa syafaat di sini, Tuhan bla 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 bla, berkati ini, berkati itu, tolong ini, tolong itu berdoa dengan akal budi. Tapi kalau dalam manusia roh kita berdoa dengan berbahasa roh. Ingat, sudah punya manusia roh. Bilang kiri kanan dulu, engkau punya manusia roh. Bilang haleluya. Ya. Kita ini bukan dengan manusia fisik, tubuh, enggak, ada manusia roh. Ya. Next berikutnya. Berdoa dengan berbahasa roh merupakan tempat perhentian atau tempat peristirahatan bagi orang yang lelah. Kalau sudah lelah, berdoa bahasa roh. Roh saudara kasihlah istirahat. Ada terminalnya. Apa itu berbahasa roh? Itu terminal buat peristirahatan kita. Ayatnya mana? Ini. Sungguh oleh orang yang berlogat ganjil, orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Nah, tempat perhentian ini adalah ini, berbahasa asing, berbahasa logat ganjil yang dimaksudkan, ya. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Ini zaman Nabi Yesaya. Pak, gimana kita tahu bahwa logat ganjil atau bahasa asing ini
mengacu kepada bahasa roh. Kok bisa ini diartikan bahasa roh? Dari mana dasarnya? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Mulanya saya juga bingung. Awalnya saya bingung. Sampai satu mau ragu loh, menampilkan ayat ini mau ragu. Hari ini saya mau tampilkan ini ragu, saudara. Ini benar nggak ya? Saya kaji lagi, saudara. Dan ternyata ayat ini dikutip oleh Paulus. Paulus mengutip ayat Yesaya 11 ini di 1 Korintus. Mana tadi? Next, ya ini 1 Korintus 14 ayat 12. Kita lihat ayatnya. Klik. Dalam hukum Taurat yang tadi Yesaya tadi, oleh karena orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun dengan mereka tidak akan mendengar. Sama nggak sama Yesaya tadi? Sama nggak, saudaraku? Sama. Nanti cek. Jadi apa yang Paulus tulis di 1 Korintus 14, dia mengutip apa yang pernah Yesaya ngomong dalam hukum Taurat. Nah, ini kutipan namanya. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Coba ya, cerna ya. Bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Ini yang seringkali disalah tafsirkan. Maksud Paulus kan begini, nulis ini, bahasa roh tanda untuk orang yang tidak beriman. Lihat ayat ininya. Ini yang menolak logat ganjil di Yesaya tadi kan orang-orang yang menolak bahasa roh tadi. Mereka nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Yesaya, oleh orang-orang yang berlogat ganjil tadi, yang berbahasa roh tadi. Jadi berlogat ganjil ini Paulus menafsirkan atau mempunyai benang merahnya adalah bahasa roh di sini. Artinya apa bahasa roh? Karena ada tanda untuk yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dia menolak, tidak mendengar, tidak percaya. Artinya begini, bagaimana seseorang meresponi, menanggapi bahasa roh, itu menunjukkan apakah orang itu adalah orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Gampangnya begini, respon saudara, tanggapan saudara terhadap bahasa roh itu seperti apa? Kalau saudara menolak bahasa roh, saudara nggak percaya bahasa roh, saudara berespon negatif terhadap bahasa roh, itu tandanya saudara tidak beriman. Seperti orang yang di luar tadi, di kamar loteng tadi, orang luar datang, mereka mencemooh, mabuk itu orang. Nah, itu orang beriman. Orang yang tidak beriman, ini bahasa roh tanda untuk orang yang tidak beriman. Itu artinya begitu. Tanda negatif untuk orang yang tidak beriman. Saudara orang beriman, bilang kiri kanan, engkau orang beriman. Saudara harus merespon dengan benar bahasa roh. Saudara perlu percaya bahasa roh. Jangan mengolok-olok berbahasa roh. Itu menghujat Roh Kudus. Kemarin minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ya, next berikutnya. Dengan bahasa roh kita sedang berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini Roma 8. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Next berikutnya, 1-2 lagi. Berdoa dengan bahasa roh adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa bahasa roh sesuai kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang membantu berdoa untuk kita. Roh Kudus membantu kita berdoa.
Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu membantu kita karena mengilhamkan. Ya, mengilhamkan. Sehingga pasti kalau Roh Kudus yang berdoa membantu kita, pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayatnya ini Roma 8:27. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, next yang terakhir. Yang terakhir, berdoa dalam roh merupakan perlengkapan senjata Allah. Lawan kita iblis, buat kita sebenarnya nggak sebanding. Kita tuh nggak ada apa-apanya dengan iblis. Kita pasti kalah kalau perang sama iblis. Dengan tipu daya iblis kita pasti kalah. Kalah pengalaman, kalah segala-galanya. Tapi kenapa sekarang kita bisa menang? Karena kita diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Ketika kita percaya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita dibaptis Roh Kudus. Kita terima selengkap seluruh perlengkapan senjata Allah. Tetapi seringkali orang Kristen tidak mau yang seluruh tadi. Aneh memang, untuk hal jasmani mintanya yang utuh. Tapi untuk hal rohani nggak mau yang utuh. Dikasih semua yang seluruh nggak mau. Padahal itu bermanfaat untuk hidup kekal kita, untuk kemenangan kehidupan kita dengan lawan kita si iblis. Apa itu seluruh? Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Tuhan berikan selengkap seluruh senjata Allah, yaitu berdoa dengan dalam Roh Kudus. Amin, saudaraku. Satu slide lagi. Iya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Tuhan kasih yang utuh buat saudara. Sekarang tinggal saudara mau terima atau tidak, itu tergantung respon saudara. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai gembala juga menyajikan selengkap-lengkapnya seluruh pengajaran Alkitab. Mungkin hal ini masih asing atau baru pertama saudara dengar. Tapi hari ini biarlah Roh Kudus sendiri yang membuka pikiran kita, membuka hati kita, menerangi, sehingga kita bisa terbuka. Amin, saudaraku. Sementara nanti kita berdoa, saudara responi tanggapan atau tanggapi panggilan Tuhan, panggilan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau dibaptis Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dibaptis air secara selam, ini waktu kesempatan buat saudara memberi diri, meresponi panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya, saudara. Haleluya.